Halo semuanya, nama saya Tiara Centrino Sutiono, presensi 35 dari kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan tentang materi penyimpangan semu pada hukum Mendel. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua kasus persilangan menghasilkan perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel loh. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan penyimpangan semu pada hukum Mendel. Kok bisa sih? Nah, sebenarnya peristiwa ini terjadi karena aktivitas gen yang saling mempengaruhi saat sedang membentuk fenotip teman-teman. Nah, meski menyimpang, tapi ternyata aturan penyimpangan semu pada hukum Mendel ini juga tidak jauh-jauh dari aturan hukum Mendel sendiri loh. Hah? Maksudnya gimana tuh? Nah, lebih baik kita simak contoh berikut ini. Yuk! Baik teman-teman, mari kita mulai materinya penyimpangan semu pada hukum Mendel. Penyimpangan semu pada hukum Mendel ada 5 jenis, yaitu yang pertama atavisme, yang kedua kriptomeri, yang ketiga polimeri, yang keempat epistasis dan hipostatis, dan yang kelima peristiwa komplementer. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Sesuai hukum Mendel, keturunan harus memiliki fenotip yang kurang lebih sama dengan induknya. Namun pada peristiwa atavisme, fenotip keturunan berbeda dari induknya. Itulah mengapa atavisme merupakan salah satu penyimpangan semu pada hukum Mendel. Kasus ini dapat kita temukan pada peristiwa cengger ayam. Seperti apa maksudnya? Yuk kita simak contoh setelah ini. Berikut adalah macam-macam jenis cengger ayam, yang tentunya teman-teman pasti sudah pernah melihatnya semua, bukan? Berikut adalah nama-nama jenisnya beserta genotipnya. Nah, di sini saya punya contoh ya, diagram persilangan ayam berjengger Rose dan ayam berjengger P. Rose dengan genotip R besar P kecil, dan P dengan genotip R kecil, P besar. Kemudian disilangkan yang menghasilkan fenotip 1, yaitu ayam dengan jengger walnut dengan genotip R besar R kecil, P besar P kecil. Inilah yang disebut fenotip berbeda dari induknya. Bisa kita lihat, padahal fenotip induknya adalah Rose dan P, sedangkan fenotip anaknya atau keturunannya adalah walnut. Maka peristiwa ini disebut atavisme dan menghasilkan rasio fenotip kedua yaitu walnut banding P banding Rose banding single sebanyak 9:3:3:1. Selanjutnya, kriptomeri yaitu peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi, jika gen dominan ini berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Seperti apa maksudnya? Mari kita simak persilangan bunga Linaria marocana berikut ini. Berikut contoh persilangan bunga Linaria marocana yang berwarna merah dengan genotip A besar B kecil dan Linaria marocana yang berwarna putih dengan genotip A kecil B besar. Di sini harus kalian ingat bahwa gen A besar dominan terhadap gen A kecil dan gen B besar dominan terhadap gen B kecil. Setelah induknya disilangkan, dihasilkan keturunan bunga Linaria marocana yang berwarna ungu dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, karena gen A besar tidak bertemu gen A besar yang lain dan gen B besar tidak bertemu gen B besar yang lain, maka sifatnya tersembunyi. Sehingga warna merah dan warna putih tidak bisa keluar karena tersembunyi dan digantikan dengan warna ungu. Peristiwa ini menghasilkan rasio fenotip 2 yaitu ungu banding merah banding putih sebesar 9:3:4. Dan yang ketiga yaitu polimeri, yaitu peristiwa di mana adanya interaksi antar gen yang bersifat saling menambah. Kasus ini terjadi pada persilangan gandum. Seperti apa maksudnya? Mari kita simak contoh setelah ini. Nah, berikut adalah contoh persilangan gandum berwarna merah dengan genotip
M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dengan persilangan gandum berwarna putih yang bergenotip M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Perlu diingat apabila kedua gen yang sama bertemu maka ekspresi warnanya akan semakin kuat. Contohnya pada perbandingan rasio fenotip keduanya. M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar menghasilkan warna merah tua. Sedangkan M1 kecil, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil menghasilkan warna merah muda sekali. Jadi apabila gen M besar 1, M besar 2 saling bertemu maka warna merahnya akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya apabila M1 kecil bertemu M2 kecil maka warnanya akan semakin muda. Inilah yang disebut sifat saling menambah atau kumulatif. Nah, selanjutnya ada peristiwa epistasis hipostatis di mana ada sepasang gen yang tidak sealel, ada gen yang menutupi dan ada gen yang ditutupi. Gen yang menutupi dinamakan epistasis dan gen yang ditutupi dinamakan hipostatis. Kasus ini dapat ditemukan di persilangan labu. Baik, di sini ada persilangan labu putih yang bergenotip P besar K kecil dengan labu kuning yang bergenotip P kecil K besar. Kemudian dihasilkan keturunan yaitu dengan genotip P besar K kecil dengan warna 100% putih. Padahal gen P besar dan K besar muncul secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa gen P besar epistasi terhadap gen K besar dan K kecil, sehingga sifat yang muncul hanyalah warna putih. Pada peristiwa ini diperoleh rasio fenotip kedua, yaitu labu putih banding labu kuning banding labu hijau sebesar 12:3:1. Yang kelima yaitu gen-gen komplementer, yaitu peristiwa di mana adanya interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga terbentuklah fenotip tertentu. Dengan catatan apabila salah satu gen tidak muncul maka fenotip tertentu yang dimaksud pun tak akan muncul juga. Seperti apa maksudnya? Yuk kita simak contohnya. Nah, berikut adalah salah satu contoh persilangan bunga Lathyrus odoratus yang berwarna putih dengan genotip yang berbeda. Yang pertama dengan genotip C besar P kecil, dan yang kedua dengan genotip C kecil P besar. Di sini sifat C besar dominan terhadap C kecil dan P besar dominan terhadap P kecil. Nah, karena sifat C besar dan P besar ini berbeda dan mereka saling bertemu, maka terbentuklah individu baru yang berwarna ungu. Perlu diingat bahwa apabila yang ada hanya satu gen, maka sifat baru pun tidak akan muncul. Pada peristiwa ini dihasilkan rasio fenotip 2, yaitu ungu banding putih sebesar 9:7. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu buat kalian semua ya. Untuk yang masih memiliki pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat tinggal, selamat belajar. Bye.